Guys, kali ini kita akan bahas satu unit yang spesial banget nih. Dan sebenarnya kita juga agak kaget nih pas lihat datanya. Karena unit ini benar-benar seger banget guys. Dan kilometernya cuma 15 ribuan kilometer aja nih untuk tahun 2024. Nah, penasaran gak sama unitnya? Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Biar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Nah guys, sebelum kita mulai, untuk bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu nih sama unitnya. Ini adalah Daihatsu Ayla 1.0 manual tahun 2024. Ini adalah tipe entry level dari Ayla nih, dengan mesin 1 liter dan juga transmisinya manual. Daihatsu Ayla ini adalah LCGC yang udah lama jadi pilihan favorit buat harian, karena irit, ringan, dan biaya perawatannya yang sangat bersahabat. Odometernya menunjukkan hanya ada di angka 15.100-an kilometer aja guys. Dan untuk tahun 2024 ini artinya dalam setahun hanya rata-ratanya cuma 6-7 ribu kilometeran aja. Dan itu adalah angka yang rendah banget nih. Dan dari bagian luarnya pun secara keseluruhan ini masih oke banget guys. Dan kita akan cek satu persatu. Nah guys, sebelum kita cek untuk bagian eksterior dan bagian interiornya, kita cek dulu nih hal yang paling penting, yaitu di bagian mesinnya. Untuk bagian mesinnya sendiri, ini kondisinya masih oke banget guys, dan juga grade-nya A nih. Mesinnya masih hidup, terus gak ada suara yang aneh, dan juga gak ada gejala yang mencurigakan. Nah untuk LCGC tahun 2024 dengan kilometer hanya 15 ribuan aja, ini memang kondisi yang seharusnya. Tapi tetap melegakan kan pastinya kalau kita konfirmasi. Nah, satu-satunya minus itu adalah di bagian akinya nih. Akinya ini udah mulai lemah, jadi perlu di-refresh atau diganti nih. Tapi ini bukan sesuatu hal yang mengkhawatirkan guys, karena untuk akinya sendiri kan mudah didapat ya. Terus untuk harganya juga cukup terjangkau. Nah guys, untuk bagian mesin oke. Terus akinya juga tinggal refresh, udah dekelar masalahnya. Nah sekarang kita keliling nih dan juga lihat cek bagian eksteriornya. Nah dari hasil inspeksi memang nih catatannya banyak banget. Tapi catatannya itu hanya berupa kosmetik aja dan ringan banget nih baret-baretnya. Dan kita akan cek nih bagian depan dulu. Di bagian kap mesinnya di sini juga ada baret-baret halus. Terus di bagian bumper di sini juga sebenarnya ada baret-baret halus ya sama penyok nitik kecil gitu. Tapi di sini nggak kelihatan karena kayaknya udah di repaint ya, jadi lebih rapi lagi. Nah, terus di bagian sebelah kiri nih. Di bagian bumpernya juga di sini ada sedikit baret-baret halus. Sekarang kita lanjut nih ke bagian bodi sebelah kiri. Di bagian fender di sini ada baret dan juga untuk inner fender linernya juga di sini udah nggak ada ya. Nah, kita lanjut nih ke bagian pintunya. Di bagian pintu yang depan di sini udah nggak ada talang airnya. Terus di sini juga ada yang lecet nih di bagian jendela. Dan juga ada baret di bagian bawahnya. Ini cukup panjang. Lalu di bagian cover spionnya juga udah ada baret-baret. Dan juga di bagian sini ada baret-baret dan juga lecet guys. Kita lanjut nih ke bagian belakangnya. Pintu belakang. Di bagian pintu belakang ini sebenarnya masih oke guys. Tapi ada baret-baret halus nih di sebelah sini. Dan untuk quarternya di sini juga ada baret halus di bagian sini nih. Lanjut ke bagian belakang, di bagian belakangnya secara keseluruhan ini masih oke banget guys dan mulus banget kelihatannya. Tapi di bagian bumper di sini ada sedikit lecet nih di bagian bawah dan baret halus di bagian ujungnya. Termasuk juga untuk bagian sebelah kanan nih, di sini ada baret juga dan lecet di bagian bawah. Sementara untuk pintu bagasinya di sini masih cukup mulus, hanya ada baret halus aja di sebelah sini. Dan untuk bagasinya sendiri di sini cukup bersih guys. Bagian terakhir nih kita bahas untuk sebelah kanan guys, bodi sebelah kanan. Nah di bagian quarternya di sini mulus ya, tapi ada baret halus yang hampir gak kelihatan ya di sini. Terus untuk bagian pintu belakang juga masih oke, tapi ada baret juga di bagian bawah. Dan untuk di bagian pintu depan di sini cukup mulus guys. Untuk bagian cover spionnya di sini agak sedikit baret-baret juga di ujungnya. Dan untuk terakhir bagian fender nih, di bagian fendernya ada baret juga di sini.
Dan di bagian kap mesinnya ini udah gak ada peredamnya guys. Sekarang kita masuk ke dalam kabinnya guys. Dan ini kabar yang bikin seneng. Karena apa? Dari hasil inspeksinya itu tidak ada catatan sama sekali. Gak ada yang rusak, terus gak ada yang robek. Kabinnya bersih dan juga terawat. Tapi tetap akan kita buktiin nih satu persatu. Kita mulai nih dari bagian depannya dulu. Di bagian dashboard sebenarnya di sini masih oke banget, dan minusnya cuma ada satu nih di sebelah kiri, yaitu ada baret-baret di dashboard sebelah kiri sama di bagian storage-nya. Untuk di bagian tengah AC masih dingin, terus di bagian head unitnya di sini masih berfungsi dengan baik juga. Lalu di bagian setirnya juga ini masih oke banget, gak ada yang cacat, ngelopek atau apapun. Minusnya cuma agak sedikit berdebu aja karena pemakaian. Nah, terus di bagian trim pintu sebelah kanan di sini agak kotor aja nih karena pemakaian. Tapi untuk di sebelah kiri hanya sedikit berdebu saja. Nah, terus di bagian plafon juga ini masih bersih guys. Satu lagi nih minusnya di bagian spion dalamnya nih, di bagian covernya di sini kotor guys. Nah, kalau untuk joknya nih, jok bagian depan ataupun bagian belakangnya itu masih bersih dan juga masih oke banget. Gak ada yang robek, gak ada yang kotor juga. Oke, sekarang kita bahas nih soal harga. Untuk konteksnya kalau yang baru nih di pasaran itu harganya 138 jutaan nih guys. Kalau untuk yang baru nih. Kalau untuk yang bekasnya dengan tipe yang sama, tipe M dan juga tahun 2024, itu harganya ada di kisaran 115 sampai 128 jutaan. Nah, untuk unit yang ini tahun 2024 dan kilometernya rendah banget guys, cuma 15.000 kilometeran aja. Tentunya unit ini berada di posisi yang paling menarik nih dibanding dengan kilometer yang lebih tinggi. Nah, kalau untuk harganya sendiri, harga dasarnya di Legua saat ini memang belum ada, belum dirilis. Tapi kalian bisa pantengin terus nih di aplikasi Leguas. Bisa download dulu di App Store ataupun di Play Store. Kalau udah ada harganya dan udah naik lelang, kalian bisa langsung ikutin lelangnya di aplikasinya. Tapi gak usah khawatir guys, karena di Leguas pastinya harganya bakalan lebih rendah nih dibanding harga pasarannya. Coba kalian komen di bawah nih, cocoknya unit semulus ini di harga berapa? Coba komen. Nah, kalau kalian penasaran sama kondisi aktualnya, bisa langsung datang ke pool kita. Ada di Jalan Meruya Selatan, nomor 12, Kembangan, Jakarta Barat. Sekalian dah bawa mekanik kepercayaan kalian buat buktiin nih secara aktualnya kayak gimana. Kalau kalian penasaran. Nah, kalau kalian butuh informasi lebih lanjut untuk unit ini atau cara lelangnya, atau untuk nanya harganya udah ada atau belum, bisa banget hubungi CS kita. Nomornya ada di bawah ini guys. Nah, kesimpulannya unit ini punya kombinasi yang sangat menarik guys. Kilometernya rendah, terus kabinnya terawat, mesinnya hidup. Minusnya cuma ada di aki aja. Eksteriornya ada minus-minus sedikit, tapi itu masih hal yang wajar karena itu masih kosmetik. Nah, dan juga buat kalian nih yang lagi nyari LCGC tahun 2024, ini wajib banget nih buat masuk list kalian. Dan buat kalian pertimbangkan. Oke, segitu aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oke, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.